Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Rahma. Bapak Ibu hadirin, tadi kita sudah mendengarkan ya sekilas pencapaian ekonomi di tahun 2024. Kita berhasil mencapai pencapaian ekonomi yang baik dan juga tetap tangguh di tengah berbagai gejolak yang kita hadapi di sepanjang tahun 2024. Tapi pertanyaannya adalah 2025 akan seperti apa? Itu kita akan mengulasnya bersama dengan para narasumber kita yang sudah hadir di sini. Untuk di tahun 2025 mendatang, seperti apa kondisinya untuk kondisi, tantangan dan juga prospek ekonomi global dan juga domestik ke depannya? Apakah mungkin sentimennya masih akan sama atau ada muncul berbagai sentimen-sentimen baru? Seperti apa Pak Firman? Perkembangan ekonomi dunia memang begitu dinamis, dan perkembangan mungkin di pertengahan tahun ada harapan perbaikan, namun di akhir Desember ini, di triwulan keempat ini ada perubahan yang begitu signifikan, utamanya di November, yang membuat ketidakpastian kembali meningkat. 5 hal yang menjadi perhatian kita pasca terpilihnya Trump di election yang lalu. Berbagai kebijakan yang ditempuh sifatnya inward looking, yang kemudian bisa berdampak terhadap kenaikan inflasi, yang bisa berdampak terhadap bagaimana respon kebijakan The Fed, dan pada gilirannya berpengaruh terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan. Yang pertama dampaknya adalah kebijakan tersebut akan membuat bagaimana perkembangan perdagangan menjadi lebih berkurang. Dan dampaknya akan terlihat kemungkinan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjadi lebih lambat dari perkiraan. Kami perkirakan sebelumnya pertumbuhan ekonomi 2025 itu akan bergerak di sekitar 3,2. Tapi dengan perkembangan ini sifatnya inward looking mengakibatkan kami perkirakan tumbuh menjadi 3,1. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan yang inward looking ini berdampak terhadap bagaimana prospek terhadap inflasi ke depan yang kemungkinan tidak akan secepat penurunan perkiraan kita sebelumnya. Dampaknya adalah inflasi masih akan ada, termasuk di Amerika Serikat sendiri karena pengaruh dari inward lookingnya tersebut. Yang ketiga adalah karena inflasinya juga akan tidak secepat perakiraan, tentunya berdampak terhadap bagaimana pergerakan suku bunga. Suku bunga The Fed yang semula kami perkirakan akan turun di 2025 sampai dengan 100 basis point, dengan perhitungan inflasi tersebut kami perkirakan akan lebih lambat, akan sekitar 50 basis point di tahun 2025. Belum lagi dampak dari sisi suku bunga terkait dengan yield USD. Kebutuhan pembiayaan yang besar dari The Fed, defisit financingnya berdampak terhadap permintaan bond yang lebih besar, dan impactnya tentunya harga bondnya meningkat, yieldnya meningkat yang bisa lebih tinggi dari kondisi sekarang. Secara keseluruhan kondisi ini Bapak Ibu sekalian tentunya akan menarik inflow ke Amerika sendiri. Jadi penempatan portfolio investment ke Amerika akan meningkat yang berdampak terhadap kurs Amerika akan menguat. DXY sudah meningkat, kemarin sempat mencapai 107, dan ini tentunya menjadi perhatian kita semua karena akan berdampak terhadap bagaimana pola aliran modal ke negara berkembang yang bisa saja tidak sekuat perakiraan kita tersebut. Jadi itu kira-kira Mbak Iva bagaimana kita melihat ekonomi ke depan. Tantangan utama yang dihadapi di 2025 nanti adalah 3 poin sebenarnya. Dari sisi globalnya sebelum saya masuk ke yang domestik. Yang pertama adalah tentu saja global deceleration. Hampir semua forecast global yang kita lihat itu memang ada ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia itu akan relatif lebih rendah di 2025 dibandingkan dengan 2024. Penyebabnya tentu saja kalau kita lihat penurunan dari pertumbuhan ekonomi China. Yang kedua adalah deglobalization. Jadi terpilihnya Presiden Donald Trump, tentu saja tadi Pak Firman menyatakan adanya inward looking, bagaimana kemudian membangun pertumbuhan ekonomi di domestik dengan melimitasi dampak dari globalisasi, tentu saja akan berdampak kepada ekonomi di emerging market terutama di Indonesia. Termasuk di Indonesia maksud saya, dengan cara menaikkan tadi tarif misalnya. Dan yang terakhir more competition. Nah dari sini nih yang kita penting untuk memperhatikan ya, bahwa kompetisi di negara-negara berkembang saat ini untuk mendapatkan investasi yang masuk ke negara kita sendiri itu semakin kencang, semakin tinggi.
Ya, kita bicara pertumbuhan di Vietnam 6,1%, pertumbuhan di Filipina 6,1% di 2025. Jadi narasi untuk bertumbuh lebih dari sekedar 5% itu memang sangat valid di tahun ini untuk mendapatkan kue investasi tadi. Nah, namun tantangannya kalau kita lihat di 2025 itu memang adalah tantangan yang sudah lama ada sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di slide ini, yang pertama tentu saja deindustrialization dan juga pelemahan daya beli. Poin yang pertama adalah 2025 dari strategi yang perlu dilakukan, makanya Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio sangat tepat menyatakan perlunya adanya sinergi, itu adalah bagaimana merevamp daya beli masyarakat. Dengan revamping daya beli masyarakat kita bisa harapkan tumbuh akan relatively terakselerasi dibandingkan posisi saat ini. Yang kedua tentu saja ICOR, kita sudah sama-sama tahu ICOR di 6,3-6,4%, tentu saja perlu sinergi untuk menurunkan ICOR tersebut. Berkurangnya peranan dalam global supply chain, ya, karakter atau dari sisi ekonomi internasional kita selama ini adalah kurangnya memanfaatkan intra-trade, ya, terutama di sisi ASEAN. Nah, ini saya rasa quick win atau low hanging fruit yang perlu kita lakukan di tahun-tahun ke depan nih. Peluangnya banyak, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tadi di posisi yang pertama pelemahan daya beli, itu kita harus lebih detail melihatnya. Daya beli yang mana? Yang sangat terdampak memang adalah middle to lower. Tapi kalau kita bicara middle to upper, savingnya meningkat, spendingnya juga relatively sebenarnya ada. Jadi ini yang kemudian perlu didorong. Kuncinya adalah di cost. Ya, selama ini kalau kita bicara dunia usaha dan masyarakat, itu selalu terbebani memang dengan biaya-biaya exchange rate, interest rate, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti kita perlu revamp. Terus banyak sektor yang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau dari data kami, itu lebih dari 80% sebenarnya ekspor ini, sektor-sektor ini udah banyak yang di atas dari posisi 2019 nilainya. Terus harga komoditas yang tidak crash, walaupun ada perlambatan, ekspektasi harga batu bara, CPO, harga kokoa, kopi, pala, dan lain sebagainya ya, komoditas yang non-core itu juga mengalami peningkatan sebenarnya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya bisa mengakselerasi pembangunan Indonesia terutama di daerah. Yang berikutnya adalah adanya keberlanjutan dalam program pemerintah. Jadi bagusnya adalah dengan adanya keberlanjutan antara Pak Jokowi dengan Pak Presiden Prabowo, ya tentu saja ini akan ada kepastian juga ya dari investor untuk masuk dan melanjutkan investasi ke Indonesia. Dan last but not least tentu saja peluang dari sektor green economy yang besar. Saya rasa itu yang bisa sebenarnya mengurangi sedikitlah dampak dari situasi global yang sangat volatile. Kami sendiri merasa bahwa kebijakan yang setelah diberikan oleh Bank Indonesia, apalagi tentang sistem pembayaran, standarisasi, contohnya standarisasi QR Code, itu adalah itu telah memberikan peranan yang amat sangat besar dalam memicu industri dan memicu ekonomi Indonesia. Karena kenapa? Kami sebagai pemain sendiri, kami tidak akan mengikuti standar sesuatu yang tidak menguntungkan oleh bisnis kami sendiri. Tetapi tugas dari policy maker yaitu memberikan standarisasi agar sebagai masyarakat, sebagai user, kami dapat bertransaksi lebih gampang lagi, itu mempunyai peranan yang besar, amat sangat besar sekali. Makanya kalau kita lihat penggunaan QR Code di platformnya kami sendiri telah berkembang sebanyak 60% year on year dari 2023 sampai 2024. Itu mengindikasikan bahwa dengan adanya standarisasi, dengan adanya proses teknologi yang baru untuk pembayaran, itu dapat memicu ekonomi Indonesia menjadi lebih sehat lagi. Harapannya 2025 akan lebih besar lagi. Jadi kalau dari kami memang amat sangat positif dengan perkembangan ekonomi 2025. Kami tidak khawatir dengan adanya berbagai macam policy dari negara lain yang mungkin lebih inward ya, lebih proteksionis. Karena Indonesia sendiri sudah bisa berdiri, kami sudah bisa membangun sistem pembayaran sendiri, kami bisa juga memicu ekonomi, dan saya amat sangat percaya bahwa infrastruktur pembayaran itu adalah krusial sebagai fondasi agar negara tetap dapat berkembang. Jadi Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kebijakan utamanya itu ada 3. Kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kemudian ditambah dengan berbagai kebijakan pendukung. Apa yang kita lakukan terkait dengan kebijakan moneter? Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi ini,
tentunya kita harus tetap pro stability. Tapi tentunya kita juga melihat ruang-ruang untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ada keseimbangan antara pro stability dan pro growth. Saat ini di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, kita fokus upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ke depan kita akan terus cermati ruang pelonggaran sehingga bisa mendorong pertumbuhan. Terus kita data dependent, setiap rapat Dewan Gubernur kita lakukan berbagai upaya tersebut. Sisi lain, kita juga optimalkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang keduanya bersifat pro growth. Jadi begitu Mbak Iva, bagaimana kita melakukan policy mix, bauran kebijakan antara upaya tetap menjaga stabilitas, sisi lain kita terus dorong pertumbuhan. Jadi kebijakan makroprudensial kita upayakan untuk terus pro growth, ditambah dengan kebijakan stabilitas sistem pembayaran yang tetap pro growth. Ditambah lagi kalau berbagai secara fokus dapat tambahkan tadi pendalaman pasar uang dan juga bagaimana kita dorong support terhadap ekonomi keuangan yang inklusif dan hijau. Jadi penekanannya sama tadi, bagaimana kita dorong growth yang lebih sustainable, yang berkesinambungan dan inklusif. Kalau saya boleh share langsung secara singkat terkait dengan policy rate-nya, BI rate-nya yang kami sampaikan tadi, saat ini kita masih tahan dulu di 6%, tapi ke depan terus kita cermati perkembangannya sehingga bisa tetap jaga stabilitas dan dorong pertumbuhan ekonomi. Sisi lain, stabilitas nilai tukar kita lakukan melalui bagaimana strategi intervensi di pasar falas, baik spot, derivatif maupun di SBN. Satu hal yang Bapak Ibu sekalian mungkin saya share juga adalah tentang bagaimana kita perkuat operasi moneter yang pro market. Dalam kaitan ini kita kaitkan dengan bagaimana kita optimalisasi SRBI dan berbagai instrumen, dan tentunya terkait dengan kecukupan cadangan devisa. Bagaimana kita menyeimbangkan upaya menjaga inflasi melalui suku bunganya, kemudian bagaimana kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan sisi lain kita tetap menjaga kecukupan cadangan devisa dalam upaya menjaga ketahanan eksternal nilai tukar yang pada gilirannya akan bagaimana mencapai pengendalian inflasi sebagai amanah dari undang-undang. Dari sisi makroprudensial, bagaimana kita menyeimbangkan upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di samping tetap menjaga upaya stabilitas sistem keuangan. Di tengah kita untuk terus mendorong inklusivitas dari sistem keuangan tersebut. Jadi 3 aspek ini yang menjadi timbangan penting kita, yang pada gilirannya kita terjemahkan ke dalam berbagai strategi. Kalau dari sini kita next year kita perkirakan kredit tumbuh sekitar 11 sampai dengan 13% yang konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang kami perkirakan 48 sampai dengan 5,7% ke depan. Kemudian makroprudensial, ini yang penting. KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial kita akan terus perkuat, bukan hanya kepada sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi seperti yang disampaikan tadi lebih inklusif, bagaimana kita mengarahkan kepada sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi inklusivitas ini KLM diarahkan kepada sektor-sektor tersebut, sehingga bank-bank yang memberikan kredit kepada sektor-sektor tersebut bisa memanfaatkan GWM yang dimilikinya di Bank Indonesia. Ditambah lagi dengan kebijakan pelonggaran penyangga likuiditas makroprudensial PLM yang terus kita akan longgarkan. Tentunya ini disupport oleh dengan berbagai surveillance yang kita lakukan. Jadi 3 aspek itu Bapak Ibu sekalian menjadi timbangan kita dari sisi kebijakan makroprudensial. Ditambah lagi di ini sistem pembayaran yang mungkin jadi concernnya Mbak Tasya juga tadi, Mbak Tasya, bagaimana kita ingin melihat keseimbangan dari sistem pembayaran. Pertama, velositas. Velositas itu bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa meningkatkan transaksi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat struktur industrinya sendiri sehingga menjadi lebih sehat dan kompetitif. Karena struktur yang baik ini pada gilirannya akan bisa suportif terhadap kesinambungan transaksi di sistem pembayaran. Dan terakhir adalah infrastrukturnya. Berbagai inovasi yang sudah kita lakukan disampaikan di slide, berbagai inisiatif yang akan kita lakukan. Jadi secara keseluruhan Mbak Iva, jadi memang itu arahnya kita
Kita tetap pro stability dengan balancing pro growth untuk kebijakan moneter, sementara kebijakan-kebijakan lain kita upayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada begitu banyak insight yang tadi sudah kita dapatkan bersama ya tentang outlook-nya untuk di tahun 2025. Saya Syarifah Rahma pamit, terima kasih.